khusus atau segmen tertentu dalam bahasa segmentasi melayani semua pelanggan. Ya malah. Nanti bisa lihat YouTube. Nah, ini kalau ketika kita menerapkan undifferentiated marketing approach, itu berarti kita nggak punya segmen, kita tidak melakukan segmentasi. Jadi semua kita anggap sama. Pasar kita adalah semua dan caranya cuma satu. Cara kita mempromosikan bauran permasaran atau marketing mixnya cuma satu. Oke. Jadi kita bisa melayani semua pelanggan apapun itu. Itu kalau undifferentiated, jadi tidak ada pembedaan ya. Terus kalau yang kedua itu differentiated marketing. Perusahaan mengidentifikasikan beberapa segmen dalam pasarnya dan menerapkan bauran pemasaran yang berbeda bagi tiap segmen. Nah, kalau yang undifferentiated itu kan nggak ada segmen, cuma satu aja, dan kita pakai bauran pemasaran atau marketing mix tadi ya cuma satu. Jadi semuanya cuma satu, kayak produksi massal dan kita mempromosikannya secara massal juga, itu kan differentiated. Tapi kalau differentiated ini kita membagi-bagi segmen, misalnya segmen A, segmen B, segmen C, beda kan. Nah, pemasarannya, cara kita memasarkannya tiap segmen juga beda. Itu kalau differentiated marketing. Jadi setelah kita membagi segmen-segmen, cara kita memasarkan juga beda. Segmen A, segmen B, segmen C itu bauran pemasarannya beda, itu differentiated marketing. Differentiated berarti beda segmen, beda bauran pemasaran. Kalau undifferentiated tidak ada beda, berarti semua sama. Oke. Ada lagi a concentrated marketing approach. Itu meskipun pasar terbagi dalam beberapa segmen, perusahaan tetap menetapkan suatu bauran pemasaran yang sama. Jadi walaupun kita segmennya terbagi-bagi ya, segmen A, segmen B, segmen C, tapi bauran pemasaran kita cuma satu untuk semua segmen. Jadi nggak peduli ada segmen A, segmen B, segmen C, semua cara kita memasarkannya satu. Itu namanya concentrated marketing. Jadi pendekatan pemasaran kita tuh lebih terkonsentrasi, cuma satu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, jadi tahu ya bedanya sekarang. Kalau undifferentiated itu berarti nggak ada segmen sama cuma satu bauran pemasaran. Tapi kalau differentiated, segmennya berbeda-beda dan bauran pemasarannya berbeda-beda. Kalau concentrated, segmennya berbeda tapi bauran pemasaran cuma satu. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Halo, mbak, mas, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pencakupan pasar. Sumber daya perusahaan, sumber daya kuat. Kalau sumber dayanya banyak, bisa pakai undifferentiated atau differentiated. Kalau variabilitas produk, kalau variabilitasnya rendah, maksudnya variasi dari produknya rendah, mending pakai undifferentiated karena misalnya punya satu produk, ya udah pakai satu segmen aja atau konsentrasi di satu segmen, bauran pemasaran satu. Tapi kalau variasinya tinggi bisa pakai differentiated sama concentrated marketing. Jadi tiap segmen beda-beda. Terus tahapan produk dalam daur hidup, produk baru itu biasanya pakai differentiated sama concentrated. Tapi kalau produknya produk lama pakai undifferentiated. Ya, ini saya nyebutkannya cuma dari satu sisi. Kalau sumber daya kuat pakai dua ini. Berarti kalau sumber dayanya lemah pakai concentrated. Kalau ini variabilitas produknya rendah pakai undifferentiated. Tapi kalau variasi produknya tinggi berarti pakai differentiated sama concentrated gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau masyarakatnya homogen, cuman satu, maksudnya mayoritas sama, itu pakai undifferentiated aja. Terus kalau dari strategi pesaing, memilih yang beda. Jadi kalau misalnya pesaing pakai ini, kita pakai ini. Jadi ingat ya, intinya adalah untuk memenangkan
konsumen kita tuh harus beda dari pesaing, harus unik, apa yang nggak pesaing punya kita tuh harus punya. Jadi membedakan itu tadi biar nggak sama, biar konsumen tuh memilih kita. Tapi jangan sampai kita beda tapi kita lebih jelek dari pesaing, waduh ya sama aja. Jadi kita beda tapi kita harus bisa lebih baik dari pesaing. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke positioning dan diferensiasi produk jasa. Jadi jelas ya konsep segmentasi. Konsep segmentasi adalah pembagian pasar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, istirahat 5 menit dulu ya. Atau mau lanjut, istirahat sebentar aja, istirahat 5 menit. Setelah itu kita lanjut. Oke? Istirahat 5 menit dulu. Minum-minum dulu, kalau yang mau ke kamar kecil silahkan.